Sebuah negara di mana hanya menonton film asing bisa membuat seseorang kehilangan nyawanya. Jutaan orang bangun setiap pagi di bawah pengawasan ketat pemerintah, terputus sepenuhnya dari dunia luar. Hal ini terjadi sekarang, setiap hari, di Korea Utara. Seorang pemimpin hidup seperti miliarder dengan jet pribadi, mobil mewah, dan kelompok pendamping cantik untuk kesenangan. Sementara rakyatnya berdagang di pasar gelap, rahasia hanya untuk mendapatkan makanan. Jadi seperti apa sebenarnya kehidupan 25 juta orang yang terkurung di kerajaan yang tertutup ini? Masuklah ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara, dan Anda mungkin merasa seperti melangkah ke kapsul waktu yang aneh. Jalanan terlihat sangat bersih, lalu lintas bergerak dengan tertib seperti mesin, dan setiap bangunan memajang potret para pemimpin negara Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un. Namun citra rapi ini disusun dengan sangat hati-hati. Di luar Pyongyang, kenyataannya berubah drastis. Sebagian besar warga Korea Utara tinggal di apartemen kecil yang rusak, dengan listrik yang sering mati dan makanan yang sangat terbatas. Penduduk yang dipilih secara khusus untuk tinggal di ibu kota menikmati berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki warga lain sebagai hadiah atas kesetiaan kepada rezim. Dua kenyataan ini, satu untuk propaganda dan satu untuk bertahan hidup, membentuk kehidupan sehari-hari di Korea Utara. Setiap pagi di Korea Utara dimulai dengan cara yang sama. Bukan oleh bunyi alarm, tetapi oleh siaran musik revolusioner. Pengeras suara yang dipasang di gedung-gedung, memutar lagu patriotik yang memuji keluarga Kim. Warga diharapkan membungkuk kepada potret Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang tergantung di rumah mereka. Potret ini wajib ada di setiap rumah. Pemeriksaan bisa terjadi tanpa peringatan, dan debu pada bingkai dapat berujung hukuman berat. Bagi warga Korea Utara, menghormati pemimpin bukan hanya harapan, tetapi kewajiban yang dipaksakan. Saat hari dimulai, pekerja dan pelajar berkumpul dalam pertemuan wajib yang disebut sesi kritik diri. Di sana setiap orang harus mengakui kesalahan nyata atau yang dibayangkan dan berjanji untuk bekerja lebih baik demi negara. Ini bukan pilihan, melainkan rutinitas. Ekonomi Korea Utara dikendalikan negara, yang berarti orang tidak memilih pekerjaan mereka sendiri. Pemerintah menentukannya berdasarkan latar belakang keluarga dan kesetiaan politik. Petani bekerja di ladang kolektif. Pekerja pabrik datang ke fasilitas yang sering berhenti karena kekurangan listrik. Dan para profesional dokter, guru, insinyur hanya mendapat penghasilan yang hampir tidak cukup untuk hidup. Upahnya hampir hanya simbolis. Pekerja rata-rata menerima setara beberapa dolar Amerika per bulan. Jatah makanan sangat sedikit, sering hanya beberapa ratus gram jagung atau beras per hari. Kondisi ini memaksa banyak orang masuk ke pasar gelap yang disebut Jangmadang. Secara resmi pasar ini ilegal, tetapi justru menjadi alasan banyak keluarga bisa bertahan hidup. Di sana, orang memperdagangkan berbagai barang, dari sayuran rumahan sampai produk Cina yang diselundupkan. Apakah Anda ingin hidup di tempat di mana pemerintah memilih pekerjaan Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Saat warga biasa kesulitan mencari makanan, keluarga Kim yang berkuasa hidup dalam kemewahan yang sulit dibayangkan. Kim Jong-un, pemimpin saat ini, menguasai banyak istana mewah, pulau pribadi, dan armada mobil serta kapal pesiar mahal. Kecintaannya pada barang barat yang mahal sangat terkenal: konyak langka, keju Swiss, mobil sport Italia, semuanya diimpor meski ada sanksi internasional. Tradisi kemewahan ini dimulai dari ayahnya, Kim Jong-il, yang terkenal dengan kelompok hiburannya, yaitu para wanita muda yang dipilih khusus untuk menghibur dirinya dan lingkaran dalamnya. Saat jutaan orang kelaparan dalam bencana kelaparan besar Korea Utara pada tahun 1990-an, Kim Jong-il dilaporkan menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk mengimpor makanan langka, termasuk lobster hidup dan anggur eksotis. Menurut Anda, apakah tingkat kemewahan seperti ini tidak bisa dimaafkan? Beritahu kami di komentar. Kekayaan ekstrem ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga berbahaya. Pemerintah mengalihkan sumber daya besar untuk mempertahankan gaya hidup elit dan mendanai program militer, terutama pengembangan senjata nuklir. Miliaran dolar dihabiskan untuk rudal. Sementara infrastruktur dasar rusak dan rumah sakit, bahkan kekurangan obat sederhana. Bagi rakyat Korea Utara, hal ini berarti harus menanggung kesulitan yang sangat berat.
Kekurangan gizi begitu luas, sehingga tinggi rata-rata warga Korea Utara jauh lebih pendek dibandingkan warga Korea Selatan, sebuah pengingat fisik dari puluhan tahun kekurangan. Sebelum kita melihat bagaimana militer membentuk kehidupan sehari-hari di Korea Utara, luangkan 5 detik untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Masih banyak hal yang akan kami bagikan kepada Anda. Dinas militer tidak bisa dihindari di Korea Utara. Hampir setiap pria bertugas selama sekitar 10 tahun, sementara perempuan setidaknya 7 tahun. Tentara ada di mana-mana berdiri di pos pemeriksaan, berbaris dalam paret, dan berpatroli di perbatasan. Seluruh masyarakat negara ini dipenuhi budaya militer dan propaganda, terus memuji pengorbanan untuk negara. Bahkan dalam kehidupan sipil, bayangan militer tetap terasa. Anak-anak kecil bermain dengan senapan mainan dan pelajaran sekolah, sering berisi tema militer. Bagi partai yang berkuasa, militerisasi terus-menerus ini bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga cara mempertahankan kendali. Di Korea Utara, privasi hampir tidak ada. Telepon diawasi, rumah dapat diperiksa kapan saja, dan tetangga didorong untuk saling mengawasi. Satu komentar yang salah dapat menyebabkan penangkapan bukan hanya bagi orang yang berbicara, tetapi juga seluruh keluarganya. Kebijakan kesalahan bersama ini menjaga semua orang tetap diam, mencoba melarikan diri jauh lebih berbahaya. Perbatasan dijaga ketat dengan pagar listrik dan ranjau darat. Mereka yang tertangkap saat mencoba kabur menghadapi hukuman sangat keras atau penjara seumur hidup dan keluarganya juga ikut dihukum. Namun meski berisiko, ribuan orang tetap mencoba melarikan diri setiap tahun. Bukti betapa putus asanya kehidupan di dalam negeri itu. Korea Utara memiliki jaringan kamp penjara yang sangat keras, tempat tahanan politik dan keluarganya dikirim tanpa pengadilan. Kondisinya sangat buruk, sehingga tingkat bertahan hidup rendah. Kerja paksa, kelaparan, dan penyiksaan terjadi sebagai hal biasa. Bagi banyak orang, kamp ini adalah hukuman paling mengerikan. Warga biasa mengetahui bahwa kamp ini ada. Ketakutan untuk berakhir di sana menjadi alat kontrol yang sangat kuat yang memaksa kesetiaan bukan melalui cinta, tetapi melalui rasa takut. Walau semua penderitaan ini ada, rezim tetap mempertahankan kendali kuat atas citra publik. Rapat raksasa, parade besar yang diatur dengan rapi, dan festival yang disiapkan dengan hati. Hati menciptakan gambaran persatuan dan kemakmuran nasional. Pengunjung asing melihat anak-anak tersenyum dan jalanan bersih, tetapi tidak pernah melihat kelaparan tersembunyi, ketakutan yang diam, atau pasar rahasia tempat orang berusaha mendapatkan cukup makanan untuk bertahan hidup. Bagi rakyat Korea Utara, kehidupan ganda ini, pengabdian di depan umum dan keputusasaan secara pribadi hanyalah kenyataan. Itu adalah satu-satunya kehidupan yang pernah mereka kenal. Jika Anda mengunjungi Korea Utara, kemungkinan besar Anda hanya akan melihat satu kota Pyongyang. Dikenal sebagai ibu kota revolusi. Kota ini dirancang dengan sangat rapi, dijaga ketat, dan diperuntukkan bagi warga yang paling setia. Tinggal di sini bukan hak melainkan keistimewaan yang hanya diberikan kepada keluarga dengan latar belakang politik yang bersih. Sementara sebagian besar Korea Utara menghadapi kelaparan dan pemadaman listrik, Pyongyang memiliki jalan lebar, blok apartemen tinggi, dan monumen yang dirawat dengan baik. Namun bahkan di sini penampilan bisa menipu. Banyak gedung tinggi tidak memiliki air mengalir dan lift sering tidak berfungsi. Penghuni harus menaiki puluhan lantai tangga setiap hari. Rutinitas berat yang secara tidak sengaja menjadi latihan fisik. Masuk ke jalan-jalan Pyongyang, dan Anda segera merasakan keheningan. Meski dihuni jutaan orang, lalu lintas sangat sedikit. Korea Utara memiliki salah satu tingkat kepemilikan mobil terendah di dunia. Sebagian besar kendaraan yang terlihat milik pejabat pemerintah atau militer. Warga biasa berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum yang padat. Ketiadaan mobil ini melahirkan salah satu ikon unik Pyongyang, yaitu polisi lalu lintas wanita, dengan seragam biru putih yang rapi dan sepatu hak tinggi. Mereka berdiri di persimpangan besar dan mengarahkan sedikit kendaraan dengan gerakan yang sangat teratur, hampir seperti koreografi. Kehadiran mereka menjadi simbol citra ketertiban dan disiplin yang sengaja ditampilkan untuk mata asing. Di bawah Pyongyang tersembunyi keajaiban lain sekaligus misteri. Metro Pyongyang termasuk salah satu sistem kereta bawah tanah terdalam di dunia. Mencapai lebih dari 100 meter di bawah permukaan.
Dibangun juga sebagai bunker nuklir. Stasiunnya dilapisi marmer dan dihiasi mural besar yang memuji rezim. Pengunjung asing hanya diperlihatkan 2 stasiun. Keduanya sangat bersih dan penuh dekorasi. Apa yang ada di luar area itu tetap tidak diketahui, sebuah gambaran yang cocok untuk Korea Utara sendiri, di mana setiap permukaan sering menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Menjulang di atas langit Pyongyang. Hotel Ryugyong sulit untuk diabaikan, sebuah piramida raksasa berlapis kaca yang tampak menembus awan. Dari kejauhan bangunan ini terlihat memukau. Pada malam hari, fasad LED-nya menyala dengan animasi terang. Bendera berkibar, slogan muncul, dan kembang api digital bersinar. Bagi pengunjung asing yang diizinkan datang ke Pyongyang, pemandu menunjukkannya dengan bangga sebagai simbol kemajuan. Namun di dalamnya hanya ada keheningan. Puluhan tahun setelah pembangunan dimulai pada tahun 1987, hotel ini tetap belum dibuka. Tidak ada turis yang pernah tidur di 3.000 kamarnya. Tidak ada konferensi yang pernah digelar di aula besarnya. Tampilan luar yang berkilau menutupi bagian dalam yang kosong. Kisah bangunan ini mencerminkan kisah Korea Utara sendiri, ambisi besar yang bertabrakan dengan kenyataan keras. Hotel ini dirancang pada masa ketika rezim bermimpi melampaui para pesaingnya dan ingin membuktikan bahwa mereka dapat membangun sesuatu yang lebih besar dan lebih megah dari Korea Selatan atau bahkan Barat. Namun ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, bantuan yang menopang ekonomi rapuh Korea Utara hilang dalam sekejap. Pembangunan pun berhenti dan meninggalkan kerangka berkarat yang berdiri di atas ibu kota, seperti luka terbuka. Selama hampir 20 tahun, hotel yang belum selesai itu berdiri sebagai monumen kegagalan yang tidak disengaja. Begitu terkenal hingga pengamat asing menjulukinya Hotel of Doom. Pada tahun 2008, investasi baru memungkinkan pekerja menutupi bangunan dengan kaca, menyembunyikan bagian dalam yang belum selesai. Rezim mengubah rasa malu menjadi propaganda. Menyalakannya dengan lampu seolah berkata, "Lihat kami tetap bertahan dan bersinar." Namun hingga hari ini, pintunya masih tertutup. Bangunan ini menjadi struktur kosong tertinggi di dunia, pengingat sunyi tentang janji yang tidak pernah terwujud. Hotel Ryugyong, mungkin bangunan paling terkenal di Korea Utara. Tetapi itu bukan satu-satunya monumen raksasa. Pyongyang adalah kota penuh struktur besar, patung besar, lengkungan besar, mural besar, semuanya didedikasikan untuk memuliakan dinasti Kim yang berkuasa. Salah satu yang paling mencolok adalah monumen besar Bukit Mansu. Tempat 2 patung perunggu masing-masing lebih dari 20 meter, menggambarkan Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Setiap warga diharapkan membungkuk di depan patung tersebut. Pasangan pengantin baru berfoto di kaki patung. Anak-anak sekolah dibawa ke sana untuk meletakkan bunga dalam ritual penghormatan. Bagi banyak orang, ini bukan acara sesekali, tetapi bagian rutin kehidupan. Kesetiaan ditunjukkan berulang kali untuk memperkuat kultus pemimpin yang menjadi inti rezim. Di dekatnya berdiri Arch of Triumph yang sengaja dibuat lebih tinggi daripada versi di Paris. Ini bukan kebetulan monumen Korea Utara dirancang, bukan hanya untuk menghormati pemimpin, tetapi juga menunjukkan keunggulan atas dunia luar. Bahkan detail kecil pun penuh makna, jumlah anak tangga, sudut bangunan, dan tulisan pada marmer, semuanya mendukung cerita bahwa keluarga Kim adalah abadi, sempurna, dan ditakdirkan memerintah. Bagi warga biasa, monumen ini tidak bisa dihindari. Mereka mendominasi pemandangan kota, alun-alun publik, dan buku pelajaran sekolah. Anak-anak belajar lagu pujian sebelum bisa membaca. Pasangan mengucap janji di dekatnya. Melalui arsitektur ini, rezim membuat penghormatan menjadi kebiasaan hingga terasa wajar seperti bernapas. Untuk memahami kehidupan sehari-hari di Korea Utara, kita harus memahami kelaparan bukan sebagai rasa tidak nyaman sesaat, tetapi sebagai teman yang selalu ada. Selama puluhan tahun, kekurangan makanan membentuk kehidupan di negara ini. Di desa pedesaan, makanan sering hanya bubur jagung sederhana. Nasi yang di banyak negara Asia menjadi makanan pokok, justru menjadi kemewahan yang hanya dinikmati saat acara khusus atau oleh mereka yang memiliki posisi politik. Selama bencana kelaparan pada tahun 1990-an yang dikenal sebagai Arduous March, kelaparan mencapai tingkat yang sangat parah. Tanaman gagal panen, bantuan berkurang, dan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang meninggal. Para penyintas menceritakan bagaimana mereka mencari rumput liar, mengupas kulit pohon, bahkan merebus kulit untuk mengurangi rasa lapar.
Kelaparan besar itu memang berakhir secara resmi, tetapi ketidakamanan pangan tidak pernah benar-benar hilang. Saat ini jatah pemerintah masih jauh dari kebutuhan gizi. Di beberapa wilayah pengiriman makanan bahkan berhenti selama berminggu-minggu. Orang tua diam-diam melewatkan makan agar anak mereka bisa makan. Anak-anak Korea Utara rata-rata jauh lebih pendek dan ringan dibanding anak-anak Korea Selatan. Bukti hidup dari puluhan tahun kekurangan. Dari keputusasaan ini muncul perubahan diam-diam. Ketika jatah negara gagal, warga beralih ke pasar ilegal yang dikenal sebagai Jangmadang. Awalnya hanya pertemuan kecil yang tersembunyi. Pasar ini berkembang menjadi pusat perdagangan yang luas. Di sini petani menjual sayuran lebih mereka, perempuan menjual mie buatan rumah, dan penyelundup menawarkan elektronik serta film asing. Jangmadang mengubah masyarakat. Perempuan yang sebelumnya sering dipinggirkan justru menjadi pencari nafkah utama dengan menjalankan kios dan bernegosiasi dengan pedagang. Untuk pertama kalinya banyak keluarga bertahan hidup, bukan karena negara, tetapi meskipun ada negara. Respons rezim penuh dilema. Secara resmi pasar ini ilegal dan penindakan sering terjadi. Namun pihak berwenang diam-diam membiarkannya karena pasar ini penting untuk mencegah kelaparan massal. Hubungan yang tidak pasti ini terus berlanjut hingga sekarang. Ekonomi pasar gelap berkembang di bawah bayangan kontrol total negara. Salah satu barang paling dicari di Jangmadang adalah hiburan terlarang DVD drama Korea Selatan, film Hollywood, bahkan lagu pop dalam USB. Bayangkan tumbuh dengan keyakinan bahwa Korea Utara adalah negara paling maju dan bahagia di dunia, lalu melihat aktor Korea Selatan hidup di apartemen mewah, makan makanan melimpah, dan mengenakan pakaian mahal. Bagi banyak orang pengalaman ini mengubah pandangan mereka, celah pertama dalam tembok propaganda. Namun rasa ingin tahu sangat berbahaya. Memiliki media asing bisa berarti penjara, penyiksaan, atau hukuman berat. Meski begitu banyak orang tetap mengambil risiko. Diam-diam, keluarga berkumpul menonton layar terlarang dengan tirai tertutup rapat dan jantung berdebar setiap kali ada ketukan di pintu. Untuk sesaat mereka melihat kehidupan lain, kehidupan yang mungkin tidak pernah mereka rasakan, tetapi tidak bisa berhenti. Mereka bayangkan. Sementara rakyatnya kesulitan mendapatkan makanan, Korea Utara menghabiskan sumber daya besar untuk program nuklirnya. Rudal dipamerkan di alun-alun Pyongyang, dirayakan dalam film propaganda, dan disebut sebagai simbol kebanggaan nasional. Anak-anak diajari menggambar roket di sekolah. Lagu-lagu memuji kekuatan senjata atom. Bagi rezim, senjata nuklir berarti kelangsungan hidup baik secara nyata maupun simbolis. Senjata itu mencegah invasi asing, tetapi juga menjadi alasan untuk meminta pengorbanan tanpa akhir-akhir. Warga diberitahu bahwa kelaparan, penderitaan, dan isolasi mereka adalah pengorbanan mulia demi melindungi tanah air. Sanksi internasional yang bertujuan menghentikan ambisi nuklir justru memperberat kehidupan warga biasa. Bahan bakar langka, obat-obatan sulit ditemukan. Pabrik beroperasi hanya sebagian kecil dari kapasitasnya. Kaum elite yang dilindungi oleh jaringan penyelundupan tetap menikmati barang impor mewah. Sementara itu, orang lain menunggu dalam antrean panjang, mencari makanan di pasar gelap, atau pergi ke alam untuk menemukan apapun yang bisa dimakan. Paradoks ini rakyat yang kelaparan di bawah rezim bersenjata nuklir menjadi salah satu krisis moral besar zaman kita. Bagaimana sebuah negara dapat membangun senjata yang mampu menghancurkan dunia, tetapi tidak mampu memberi makan anak-anaknya sendiri? Bagi mereka yang cukup putus asa untuk melarikan diri, perjalanan itu seperti melewati ujian bahaya yang luar biasa. Perbatasan dengan Korea Selatan, zona demilitarisasi yang terkenal adalah salah satu wilayah paling dijaga di bumi. Ladang ranjau membentang jauh dan menara penjaga dipenuhi senjata. Menyeberang di sini hampir pasti berarti kematian. Sebagian besar pembelot memilih rute lebih panjang yang sama berbahayanya menyelinap melintasi perbatasan utara ke Cina, lalu melakukan perjalanan rahasia melalui beberapa negara untuk mencari keselamatan. Setiap langkah penuh risiko. Otoritas Cina terus mencari pembelot dan sering mengirim mereka kembali ke Korea Utara, di mana mereka menghadapi penjara atau hukuman berat. Sedikit orang yang berhasil mencapai kebebasan sering menggambarkan kejutan budaya yang besar. Bayangkan turun dari kereta di Seoul dan melihat lampu neon, ponsel pintar, dan kehidupan yang sangat cepat.
Sesuatu yang sulit dibayangkan di kampung halaman mereka. Perasaan lega bercampur dengan rasa bersalah, karena keluarga yang tertinggal sering dihukum atas pelarian satu orang. Banyak yang tidak pernah melihat keluarganya lagi. Yang lain menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk membantu mereka keluar. Dengan risiko setiap kegagalan bisa berarti kematian. Namun meskipun berbahaya, ribuan orang masih mencoba setiap tahun. Keberanian mereka luar biasa. Bukti bahwa semangat manusia tidak mudah menyerah, bahkan dalam kondisi paling menekan. Selama puluhan tahun, para analis memprediksi runtuhnya Korea Utara. Namun rezim itu tetap bertahan menyesuaikan diri, memperketat kontrol, dan terus hidup. Kekuasaan mereka sangat kuat dibangun dari ketakutan dan isolasi. Media asing perlahan masuk, pasar gelap berkembang, dan bisikan ketidakpuasan muncul, tetapi negara pengawasan tetap tanpa henti. Tetangga melaporkan tetangga. Anak-anak mengucapkan janji kesetiaan di sekolah. Potret pemimpin mengawasi dari setiap dinding. Apakah sistem seperti ini bisa berubah dari dalam? Sebagian orang percaya generasi baru yang diam-diam melihat informasi luar. Suatu hari mungkin menuntut perubahan. Yang lain memperingatkan tentang kemungkinan kekacauan, bahwa runtuhnya rezim secara tiba-tiba dapat memicu bencana kemanusiaan, krisis pengungsi, bahkan ketidakstabilan nuklir. Ketika kita melihat negara ini, kontrasnya terasa sangat kuat. Rakyat yang menginginkan kehidupan sederhana dan bermartabat, sementara kepemimpinan terobsesi dengan kekuasaan dan kelangsungan rezim. Setiap hari di Korea Utara adalah gambaran tentang dua sisi, propaganda dan kemiskinan, kesetiaan dan ketakutan, isolasi dan ketahanan. Pertanyaan yang tersisa bukan hanya tentang masa depan Korea Utara, tetapi juga tentang kita, berapa lama dunia akan terus memalingkan wajah. Dan tanggung jawab apa yang kita miliki terhadap 25 juta kehidupan yang terperangkap di balik perbatasan berduri itu. Jika pembahasan ini membuka mata Anda tentang seperti apa kehidupan sebenarnya di dalam Korea Utara, pertimbangkan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi untuk lebih banyak kisah mendalam tentang sejarah tersembunyi dan cerita dunia yang jarang diketahui. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga Anda selalu mendapatkan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.